Shalom Bapak Ibu, Komisi Usinda yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun persekutuan kita saat ini ada jarak fisik di antara kita, namun kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tetap dapat mengikuti persekutuan di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kalau hari ini Komisi Usinda merayakan hari ulang tahun ke-7. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-7. Kiranya Bapak Ibu Komisi Usinda tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita dengan satu pujian, hanya Kau Tuhan, kekuatanku. Bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau sumber kekuatan kami.
Hanya Engkau keselamatan kami. Hanya Engkau pengharapan jiwa kami. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami tetap memiliki sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati persekutuan kami. Kami juga bersyukur hari ini Komisi Usinda berulang tahun yang ke-7. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Komisi Usinda, GKA Anugrah. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan yang memberikan kekuatan juga kepada keluarganya. Anak, menantu, cucu, cicit dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita sampai masa tua kita. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kami Komisi Usinda. Pujian yang memberikan semangat kepada kita, walaupun usia kita bertambah, walaupun usia kita sudah lanjut, namun kita tetap semangat, tetap setia, walaupun kita senang maupun susah, kita mau tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Engkaulah perisaiku, kita akan masuk di dalam doa syafaat terlebih dahulu. Kita menyadari keberadaan kita yang lemah dan terbatas. Kita
yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Tati. Waktu kami serahkan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali ya Tuhan, bersama-sama pada sore hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan segala ungkapan syukur dan terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk menyampaikan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Sebelumnya kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan sucikan hati kami supaya kami layak untuk datang di hadapan Tuhan, menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pertolongan Tuhan di dalam perjalanan Usinda hingga usia 7 tahun. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur atas campur tangan Tuhan di dalam komisi Usinda ini. Sehingga melalui komisi Usinda ini, kami sangat berharap Engkau menolong anggota Usinda untuk semakin taat kepada Tuhan, semakin mengasihi dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang Engkau percaya
untuk menjadi pembina di Komisi Usinda ini. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana surgawi sehingga bisa membawa Usinda ini lebih maju, lebih mengasihi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa menyerahkan untuk pengurus Komisi Usinda yang ada. Kami memohon Engkau menolong ya Tuhan. Engkau memperlengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan di dalam pelayanan ini. Sehingga melalui para pengurus membawa Komisi Usinda ini lebih maju lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami pun berdoa menyerahkan untuk anggota Komisi Usinda yang mungkin mereka pada saat ini dalam masalah kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau menolong di dalam kelemahan yang dihadapi. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan anak-anak-Mu yang saat ini menderita sakit. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini dalam masalah-masalah yang lain. Kami pun memohon Tuhan menolong anak-anak-Mu Komisi Usinda ini. Dan kami juga berharap Tuhan Engkau menolong melalui setiap ibadah yang diikuti, melalui setiap firman Tuhan yang didengarkan, baik mereka mendengarkan melalui televisi, melalui siaran radio, melalui yang lain. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, supaya boleh membawa Komisi Usinda untuk semakin mengasihi Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang saat ini dihadapi. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami pun berdoa ya Tuhan, menyerahkan gereja kami. Kami memohon Engkau menolong hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Engkau menolong para majelis yang ada di tempat ini. Engkau menolong para pengurus komisi yang lain, aktivis. Kiranya Tuhan Engkau memakai kami semua untuk membawa gereja ini semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang berjemaat di tempat ini semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan hikmat bijaksana surgawi di tengah-tengah pandemi yang saat ini kami alami. Kami memohon Tuhan Engkau menolong pemerintah kami supaya bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Suprapto. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, apapun yang terjadi.
Segenap jemaat Tuhan, khususnya kaum Usinda, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu atas besar cinta kasih, anugerah dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin perjalanan Komisi Usinda dari tahun ke tahun hingga pada tahun ke-7 hari ini. Kini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih kami bisa melakukan di dalam hidup kami. Agar ya Tuhan, dengan berbekal firman-Mu, iman percaya kami makin dikuatkan, pengharapan kami kepada Engkau dan persandaran kami ditambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 28, Mazmur nomor 28, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Yang demikian berbunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama merenungkannya. Dari ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, saya diberi tema yaitu makin tua makin sukacita. Latar belakang dari firman Tuhan ini ialah ditulis oleh Daud. Daud yang mempunyai pengalaman kesuraman dalam liku-liku hidupnya. Tetapi ia selalu mendapat solusi atau jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Liku-liku kesuraman dalam hidupnya itu antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, sewaktu Daud masih remaja, ia menjadi gembala kambing domba di padang gurun. Permasalahan yang dihadapi sebagai seorang gembala adalah sebagai berikut. Yaitu bagaimana gembala dengan dombanya yang bertengkar satu dengan yang lain. Bagaimana dengan dombanya yang menjauh dari kelompoknya sehingga domba bisa tersesat. Bagaimana domba yang makan makanan rumput yang beracun. Dan bagaimana menghadapi domba yang dalam bahaya. Sering kita lihat di dalam gambar-gambar Tuhan Yesus memanggul anak domba atau mencari anak domba yang sedang tersesat masuk di dalam jurang. Itulah gambaran permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh gembala pada waktu itu. Kesuraman dalam hidup yang lain ialah Daud
memang setelah mengalahkan Goliat, ia menanjak prestasinya. Ia menjadi komandan pasukan Israel dan sekaligus menjadi menantu Raja Israel, yaitu Raja Saul. Tetapi apakah Daud mengalami hal yang mulus? Tidak. Justru Daud mengalami banyak liku-liku kesuraman dalam hidupnya. Seperti halnya dibenci dan diancam bunuh oleh mertuanya, yaitu Raja Saul. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya seorang menantu dibenci, bahkan diancam bunuh oleh mertua. Dalam kesuraman liku-liku hidup yang demikian, apakah Daud putus asa? Sekali-kali tidak. Mengapa demikian? Karena Daud mempunyai hubungan dekat dan persandaran kepada Tuhan. Yang kedua, dampak kedekatan Daud dengan Tuhan, yaitu diumpamakan Tuhan sebagai perisai bagi Daud. Saudara-saudara, mengapa Daud mengumpamakan Tuhan sebagai perisai? Sebagai seorang prajurit, ia dilengkapi dengan perisai. Dan kegunaan perisai ialah untuk menangkis serangan-serangan lawan. Daud juga menggambarkan bahwa kedekatannya dengan Tuhan diumpamakan sebagai kota benteng yang kokoh. Bagi seorang prajurit khususnya, benteng adalah tempat untuk berlindung. Sehingga bagi seseorang yang kehilangan tempat berlindung, juga kehilangan perisai, ia akan merasa bingung. Itulah sebabnya di dalam ayat 1, Daud mengutarakan rasa kebingungannya itu seperti orang yang masuk di dalam dunia orang mati. Selanjutnya pada ayat 7 disebutkan betapa sukacitanya Daud karena merasa tertolong dan kuat bila bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Daud merasakan suatu keamanan dan kenyamanan karena terlindung di benteng yang kukuh, yaitu Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu makin tua makin sukacita. Inilah bahasan tema yang diberikan kepada saya. Apa alasannya? Tua di sini bukan semata-mata menunjuk kepada umur. Secara alamiah apabila seseorang sudah tua, jujur, itu akan mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan. Misalnya kesehatan sudah mulai menurun, ditinggal oleh anak-anak, hidup sendiri, itu secara alami, secara faktual tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana pengalaman Daud terkait dengan ini? Sekali lagi saya katakan, tua bukan dalam arti umur saja, tetapi tua juga berarti dalam ukuran lama mengikut Tuhan, lama bergaul dengan Tuhan, lama berserah kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud. Sehingga saudara-saudara, makin tua, dia bisa merasakan sukacita. Alasannya apa?
Daud mempunyai pengalaman yang cukup di dalam pergaulannya dengan Tuhan. Tatkala masa tua ia bisa mengenang masa-masa silam bersama-sama dengan Tuhan. Dan berikut, Daud makin meyakini bahwa berdasarkan pengalamannya bersama dengan Tuhan, maka perjalanan hidupnya ke depan, ia yakin, ia percaya akan terus dipelihara oleh Tuhan. Berikut, Daud diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan arahan kepada anaknya tentang hari depan atau masa depan pelayanannya, masa depan kerajaan Israel. Hal itu bisa kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yaitu bagaimana Daud memberikan arahan kepada Salomo yang baru saja ditahbiskan menjadi raja untuk menggantikan dia. Disinilah Daud bisa menatap hari depan. Karena apa? Karena mempunyai persandaran dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Yang selanjutnya, apa penerapan dari ini? Yang pertama, kita perlu kedekatan dengan Tuhan sebagai sandaran hidup untuk selama-lamanya. Saya ilustrasikan, saudara-saudara. Di belakang saya itu ada tembok, di sebelah kanan saya itu ada tembok. Kalau saya bersandar kepada tembok, ya, saya bisa berdiri tegak. Tetapi kalau tembok itu roboh, maka saya roboh. Dan jika saya bersandar kepada kekayaan, maka kekayaan itu bisa habis dan bangkrut, akhirnya saya pun turut bangkrut. Bila saya bersandar kepada seseorang, mungkin itu anak yang bisa disandari, tetapi namanya orang bisa berubah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita kehilangan persandaran. Sebaliknya apabila bersandar kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat persandaran yang kuat. Tuhan tidak pernah roboh, Tuhan tidak pernah bangkrut, dan Tuhan tidak pernah ingkar setia. Yang berikut, karena hal tersebutlah maka makin sukacita. Apa maknanya atau manfaatnya sukacita? Manfaat dari sukacita ialah yang pertama, denyut jantung menjadi normal. Orang yang bersukacita itu denyut jantungnya stabil. Kalau denyut jantungnya stabil, peredaran darahnya itu juga stabil. Kalau peredaran darahnya stabil, maka kesehatannya baik. Kalau kesehatannya baik, hati bersukacita, wajahnya bisa menjadi semringah. Dan karena wajahnya semringah, maka akan disenangi oleh banyak orang. Banyak yang menyenangi. Para usinda khususnya. Kalau kita melihat seseorang dengan wajah yang semringah, berbeda dengan melihat orang yang wajahnya murung. Kalau ketemu orang yang wajahnya murung, barangkali mau menyapa takut salah. Mau bercanda apalagi ia takut salah. Tetapi melihat wajah yang semringah, pasti menyapa dengan baik, menyenangi, bahkan mendoakan, serta menjadi murah rezeki. Itulah saudara-saudara,
Tema pada hari ini diangkat makin tua, makin sukacita. Kesukacitaan bukan didasarkan kepada materi, tetapi kesukacitaan itu bersumber dari persandaran dan pergaulan serta penyerahan diri kepada Tuhan. Sebagaimana dialami oleh Daud dan diseringkan kepada kita semua pada hari ini melalui pasal 28 ayat 6 sampai ayat 7. Semoga dengan usia Usinda yang ke-7 ini, ulang tahun yang ke-7 ini, Usinda semakin sukacita, kita semua makin semringah di dalam Tuhan, makin banyak orang yang menyenangi, makin banyak yang mendoakan, dan makin murah rezeki. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah memimpin kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Walaupun suara hamba-Mu telah berlalu dari indera dengar kami masing-masing, kami mohon Tuhan yang menerjemahkan, Tuhan yang menyempurnakan, dan Tuhan pula yang memeteraikan serta memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukannya. Sehingga ya Tuhan, di dalam sisa hidup kami hidup di dalam kesukacitaan bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita turut mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita karena Tuhan boleh menyertai di dalam Komisi Usia Indah Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung. Saya percaya meskipun hari ini usia kita bertambah secara fisik, raga, kita mulai lemah, tapi firman Tuhan sampai memutih rambut kita, Tuhan boleh menolong dan menyertai kita. Mari bersama-sama dengan kami kita naikkan pujian sampai memutih rambutku. Kita yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi kita kekuatan. Rambut kita memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku.
Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita. Pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun Komisi Usinda yang ke-7. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertemu di dalam satu gedung gereja, tetapi kita boleh bersyukur Bapak Ibu yang ada di rumah tetap bersama-sama mengikuti acara ulang tahun ini dengan penuh sukacita. Dan tidak terasa kita semuanya Komisi Usinda sudah berusia 7 tahun. Nah, sudah usia 7 tahun bahwa kita Komisi Usinda tetap semangat dan tetap senantiasa mencintai Tuhan. Dan Komisi Usinda, Bapak Ibu semuanya, walaupun usia tua, tetapi tetap bersukacita senantiasa. Semakin tua, semakin bersukacita. Semakin tua, semakin mengasihi Tuhan. Dan di akhir pada acara ini, saya mewakili majelis, jemaat, dan hamba Tuhan, mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-7 untuk Komisi Usinda. Kiranya Tuhan memberkati dan semakin mencintai Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saat ini kita boleh kembali berjumpa dan boleh kembali bersama-sama beribadah. Hari ini tepat Tuhan boleh menolong usia indah di GKA Anugerah, boleh masuk di usia yang ke-7 tahun. Saya selaku pembina mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada kita semua anggota usia indah Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung. Seperti tema yang sudah kita dengarkan pada saat ini, semakin tua kita mau semakin bersukacita, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin menjadi berkat bagi keluarga, anak cucu, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang juga hari ini boleh bersama-sama bergabung dengan kami, saya juga senantiasa turut bersukacita. Terima kasih untuk partisipasi dan kesetiaannya di dalam mendukung kami yang ada di tempat ini. Terima kasih juga kepada segenap majelis gereja, kepada pengurus, kepada hamba Tuhan, kepada segenap jemaat yang sudah dengan setia mendukung kami. Kiranya melalui komunitas Komisi Usia Indah ini senantiasa boleh semakin hari semakin menjadi berkat bagi kita semua. Kami tidak bisa membalas, namun biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah, tiba saatnya bersama-sama kita akan masuk di acara HUT Komisi Usia Indah. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan lagu Happy Birthday to You. Tiba waktunya bersama-sama kita akan
memotong tumpeng sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya semakin boleh diberkati Komisi Usia Indah. Saya yang akan mewakili memotongnya, dan nanti perwakilan dari hamba Tuhan, majelis, dan pengurus beserta perwakilan dari jemaat akan menerima tumpeng yang ada. Dengan hormat saya minta Bapak Evangelis Suprapto bisa maju ke depan. Yang selanjutnya kepada Evangelis Nur Fitriadin. Selanjutnya kepada Ibu Suharsi, perwakilan dari majelis. Selanjutnya kepada Bapak Heri. Kepada Pak Heri dipersilahkan yang sudah membantu awal mula penjemputan Komisi Usia Indah. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari jemaat kepada Losa Aicu. Terima kasih sudah mendukung Komisi Usia Indah, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya mengundang untuk pengurus Komisi Usia Indah, Ibu Tirsa, Ibu Lili, dan Ibu Wilian, selaku pengurus Komisi Usia Indah, dipersilahkan. Terima kasih Mak Lili. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian ibadah dan acara HUT Komisi Usia Indah GKA Anugerah Tulungagung. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kiranya Tuhan senantiasa boleh terus menolong kita semua. Dan untuk doa ucapan syukur dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Nur Fitriadin. Kepada Evangelis Nur Fitriadin saya persilahkan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan, khususnya untuk Komisi Usinda sepanjang 7 tahun Engkau menyertai, bahkan Engkau memberkati komisi ini boleh berjalan dengan baik dengan tuntunan tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pembina, pengurus komisi, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati melalui setiap program yang direncanakan ke depan, biarlah Tuhan ikut campur tangan dan semuanya boleh membawa setiap jemaat-Mu lebih mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang senantiasa memelihara komisi ini dan Tuhan yang berkarya atas komisi ini. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, arahkanlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.